Kalau kita ngomongin Eropa hari ini, kita pasti langsung ngebayangin benua yang identik banget sama agama Kristen. Tapi pernah nggak kalian mikir, gimana ceritanya sebuah ajaran kecil dari Timur Tengah bisa nguasain hampir seluruh daratan Eropa? Awalnya Kristen itu benar-benar cuman gerakan kecil. Mereka minoritas yang sering dikejar-kejar, dihukum dan bahkan dibunuh sama Kekaisaran Romawi. Tapi titik baliknya terjadi saat satu sosok penting muncul, yaitu Kaisar Konstantinus. Dan di tahun 313 Masehi, lewat Edik Milan, Konstantinus bikin keputusan mengejutkan. Dia ngebebasin umat Kristen buat beribadah bebas tanpa takut dikejar-kejar lagi. Nggak lama dari itu, Kristen malah jadi agama resmi kekaisaran. Gila kan? Secepat itu dari underground jadi mainstream. Dan kira-kira kenapa? Apa Konstantinus benar-benar dapat pencerahan? Atau ada tujuan politik di balik itu semua? Nah, Romawi waktu itu lagi rapuh, banyak perang saudara dan bahkan banyak konflik. Mungkin agama baru ini dilihat sebagai jalan buat nyatuin rakyat yang lagi pecah belah. Dan ada satu kalimat menarik dalam prinsip kekaisaran Romawi, yaitu agama seorang raja menentukan agama rakyatnya. Tapi, apa benar semua orang nerima perubahan ini dengan senang hati? Atau di balik penyebaran ini ada paksaan, intrik, dan kekuasaan yang jarang kita dengar? Jadi gini, setelah Kristen diangkat jadi agama resmi, banyak orang mungkin mikir, wah beres nih, semua orang tinggal diajak baik-baik, terus seluruh Eropa jadi Kristen. Tapi kenyataannya sejarah nggak semanis itu. Faktanya banyak banget suku-suku di Eropa kayak bangsa Saxon di Jerman, Viking di utara, sampai orang-orang Baltik di timur. Mereka sama sekali nggak mau nurut. Mereka punya kepercayaan sendiri, dewa-dewa sendiri, dan mereka nggak segampang itu buat disuruh pindah agama. Banyak raja Kristen khususnya di wilayah kekaisaran mulai berpikir, kalau kata-kata nggak cukup, ya kekerasan harus turun tangan. Contohnya adalah Charlemagne. Dia adalah pahlawan besar yang dikenal bukan cuma karena membangun kekaisaran, tapi juga karena memimpin perang brutal buat mengkristenkan bangsa Saxon. Kalau mau tetap hidup, ya harus dibaptis. Terus kalau nolak, ya kalian bisa tebak sendiri akibatnya. Jadi, apa saat itu orang-orang benar-benar percaya pada ajaran baru ini? Atau mereka cuma pura-pura nurut buat nyelamatin nyawa mereka? Dan dari situlah lahir pola baru. Agama, kekuasaan, dan pedang berjalan berdampingan. Tadi kita udah lihat gimana pedang dipakai buat memaksakan kristenisasi. Tapi ternyata itu belum puncaknya. Karena setelah sukses di beberapa tempat, mereka mulai mikir, kalau pedang berhasil di satu tempat, kenapa nggak mereka pakai buat bersih-bersih Eropa sekalian? Dan lahirlah sesuatu yang jarang banget dibahas, yaitu Perang Salib. Tapi bukan ke Yerusalem, melainkan ke sesama bangsa Eropa sendiri. Contohnya di Perancis Selatan, ada kelompok yang namanya kaum Katar. Mereka punya ajaran yang beda dari gereja Katolik pada umumnya. Mereka lebih sederhana, anti kemewahan dan punya pandangan beda soal dunia. Gereja waktu itu ngerasa, wah ini bahaya nih, bisa-bisa rakyat berpaling. Dan ya diluncurkanlah Albigensian Crusade, perang suci buat ngancurin mereka sampai ke akar-akarnya. Ya bayangin aja, perang yang disebut suci ini nyatanya jadi pembantaian brutal. Ada sebuah kalimat terkenal waktu itu, bunuh semuanya, Tuhan akan mengenali mana umatnya. Ngeri kan? Dan itu nggak cuma di Prancis, di Baltik, yaitu wilayah yang sekarang jadi Latvia, Estonia sampai bagian Polandia. Orang-orang lokal yang masih menganut kepercayaan pagan juga jadi target. Mereka diserbu dalam apa yang disebut Baltic Crusades. Alasannya, ya membawa cahaya iman. Tapi jangan salah, di
Di balik semua itu ada tujuan lain yang gak kalah besar, yaitu ekspansi wilayah. Kalau tadi kita udah lihat Eropa bagian selatan dan bagian tengah berdarah-darah gara-gara kristenisasi. Sekarang kita naik ke utara. Kira-kira gimana caranya bangsa sekasar dan sekeras Viking bisa ditaklukkan? Viking bro, ini bangsa yang kerjaannya ngerampok, ngebakar dan nyerang biara-biara Kristen di sepanjang pantai Eropa. Mereka bukan tipe orang yang gampang diajak. Ayo kita ikut misa bareng. Kalau mereka nggak suka, ya langsung ditebas aja. Awalnya misi-misi Kristen di Skandinavia itu gagal total. Para pendeta yang nekat datang sering berakhir tragis. Tapi dunia berubah ketika para raja Viking mulai sadar. Kalau gua masuk Kristen, gua bisa dapat akses dagang ke kerajaan-kerajaan kaya di Eropa. Ya praktis banget kan? Contohnya adalah Raja Harald Bluetooth dari Denmark. Ya, benar banget. Nama Bluetooth yang ada di HP kalian itu dari nama dia. Dia masuk Kristen di abad ke-10 dan memaksa rakyatnya buat ikut. Bukan karena dia tiba-tiba tercerahkan, tapi lebih ke strategi politik. Kalau lu Kristen, lu lebih diterima sama tetangga-tetangga yang sangat powerful. Nah, nggak cuma Viking. Di Eropa Timur ada Vladimir dari Kiev, yang juga ikutan main strategi yang serupa. Dia masuk Kristen, membaptis massa rakyatnya. Dan Ivan Rus, yang merupakan cikal bakal dari Rusia, Ukraina, dan Belarus, perlahan-lahan jadi benteng Kristen Ortodoks. Sekarang gini, kalau agama baru ini masuk lewat paksaan, tekanan politik, atau demi untung dagang, apa rakyatnya benar-benar percaya? Atau cuma ikut arus supaya hidupnya lebih gampang? Tadi kita udah lihat gimana raja-raja Eropa pakai agama buat ngatur rakyat mereka. Tapi itu baru level dalam negeri. Yang lebih gila lagi adalah saat misi penyebaran agama ini jadi senjata buat menaklukkan dunia. Contohnya, para penjelajah Eropa kayak Columbus atau Vasco da Gama. Mereka bukan cuma bawa kapal penuh barang dagangan, mereka juga bawa salib, pendeta, dan mandat suci untuk menyebarkan iman Kristen dan kalau perlu, pakai kekerasan. Kolonialisasi ke Amerika, Afrika, dan bahkan Asia, itu nggak cuma soal cari emas atau rempah. Ada misi lain yang dibawa, yaitu membaptis penduduk lokal dengan sukarela atau bahkan dipaksa. Di Amerika Selatan, suku-suku asli kayak Aztec dan Inca dihancurkan. Kuil-kuil mereka diruntuhkan, dan di atas reruntuhan itu dibangun gereja-gereja megah. Mereka nggak cuma kalah secara militer, tapi juga dihapus identitas dan budayanya. Tapi tunggu dulu, sejarah kristenisasi Eropa nggak cuma tentang pedang dan invasi. Ada satu bab penting yang lebih licik dan bahkan lebih halus, yaitu bagaimana tradisi-tradisi pagan disulap jadi bagian dari kekristenan itu sendiri. Nah, setelah perang, penjajahan, dan paksaan, muncul pertanyaan besar. Gimana caranya mempertahankan iman baru ini supaya benar-benar masuk ke hati rakyat? Jawabannya simpel. Jangan lawan budaya lokal, tapi akali. Dan disinilah trik halus itu mulai jalan, yaitu campur aduk kepercayaan lama dengan ajaran baru, supaya rakyat nggak terlalu merasa kehilangan identitas mereka. Contohnya adalah Natal. Ya, tanggal 25 Desember itu sebenarnya bukan tanggal lahir Yesus menurut Alkitab. Tanggal itu dipilih karena berdekatan dengan festival pagan Romawi, kayak Saturnalia, pesta akhir tahun buat menyambut matahari baru. Masyarakat Romawi udah terbiasa ngerayain pada tanggal itu. Jadi tinggal dibungkus aja dengan tema baru, yaitu kelahiran Kristus. Kemudian telur Paskah, kelinci, dan simbol kesuburan. Semua itu juga akar-akarnya dari festival musim semi kaum pagan di Eropa, khususnya festival Utrecht. Bukannya dihapus, malah dimasukkan ke dalam perayaan Kristen, supaya rakyatnya tetap semangat ikut ngerayain, meskipun maknanya dipelintir sedikit. Jadi kalau dipikir-pikir,
Banyak banget tradisi yang kita kenal hari ini sebagai murni Kristen. Sebenarnya hasil kawin silang budaya. Dan ini bukan kejadian kecil. Ini strategi besar buat nyiptain stabilitas sosial dan politik. Karena daripada berantem terus, lebih gampang ajak orang dengan cara, "Hey, festival lu tetap ada kok. Cuman sekarang kita rayain buat Tuhan yang baru." Kita udah ngebahas soal pedang, penjajahan, sampai adaptasi budaya. Tapi pertanyaannya sekarang, apa semua proses kristenisasi itu benar-benar sukarela? Atau ada sesuatu yang selama ini disembunyikan dari kita semua? Sejarah resmi bilang, raja ini masuk Kristen, ya rakyatnya ikut. Dan bangsa itu pun menerima Injil dengan damai. Tapi, apa iya semudah itu? Dan jangan lupain satu hal, siapa yang nulis sejarah? Jawabannya adalah mereka yang menang.